Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, mahasiswa pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Angkatan 2019. Saya berasal dari kelas B08. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biologi, yaitu analisis semen. Analisis semen merupakan suatu pemeriksaan awal yang dilakukan pada seseorang yang dicurigai mengalami kasus infertilitas. Tujuan dari analisis semen itu sendiri untuk mengetahui kondisi dari sperma yang dihasilkan oleh seseorang. Jadi, dari hasil pemeriksaan tersebut, kita dapat menentukan apakah sperma tersebut fertil ataukah infertil. Pada pemeriksaan analisis semen terdiri menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis, di mana pemeriksaan makroskopis terdiri dari pemeriksaan likuifaksi, viskositas, volume, warna, aroma, dan pH. Kemudian, pada pemeriksaan mikroskopis terdiri dari pemeriksaan motilitas dan pemeriksaan viabilitas. Baik, yang pertama kita dapat melakukan pemeriksaan makroskopis. Pada pemeriksaan makroskopis meliputi yang pertama pemeriksaan likuifaksi. Pada pemeriksaan likuifaksi yaitu dilakukan ketika seseorang ejakulasi, maka kita dapat melakukan pengambilan pada sampel sperma tersebut dan meletakkannya pada wadah khusus. Kemudian pada saat pertama kali ejakulasi, biasanya sperma berbentuk seperti gumpalan semisolid. Dan beberapa menit setelah itu, jika sperma diletakkan pada suhu kamar, maka sperma tersebut akan menjadi mencair dan homogen serta berair. Di sini proses pencairan dari sperma normalnya sekitar 15 menit. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan volume. Pada pemeriksaan volume, kita dapat menggunakan gelas ukur. Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan setelah pemeriksaan likuifaksi atau proses mencairnya sperma. Jadi setelah sperma tersebut mencair, kita dapat menghitung volume dari sperma yang dihasilkan. Normalnya volume sperma yang dihasilkan dalam satu ejakulasi yaitu lebih dari 2 ml. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan terhadap warna. Pada pemeriksaan warna, kita dapat melihat warna yang dihasilkan oleh sperma. Warna sperma normal yaitu grey opalescent atau abu-abu pucat. Kemudian pemeriksaan aroma. Di sini pada pemeriksaan aroma normalnya aroma yang dihasilkan oleh sperma adalah bau khas bunga akasia. Kemudian pemeriksaan pH. Pada pemeriksaan pH kita dapat menggunakan kertas pH dengan cara mencelupkan kertas pH tersebut pada larutan semen. Kemudian kita dapat mengecek pada indikator pH dan melakukan pembacaan terhadap pH sperma yang diperiksa. Normalnya pH normal dari sperma yaitu 7,2 sampai dengan 7,8. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan viskositas. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menghisap sampel semen dengan menggunakan pipet plastik atau pipet tetes sebanyak kira-kira 1,5 ml. Kemudian kita dapat menjatuhkan sesuai dengan gaya gravitasi dan kita amati benang yang terbentuk. Kemudian kita amati benang tersebut putus pada saat panjangnya itu berapa sentimeter. Normalnya itu kurang dari 2 cm. Apabila panjang benangnya itu lebih dari 2 cm, maka kita dapat mengatakan bahwa kondisi sperma tersebut tidak normal. Baik, pada analisis semen yang kedua kita melakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis ini meliputi pemeriksaan motilitas dari sperma atau pergerakan dari sel sperma. Di sini pada menilai motilitas dari sel sperma, kita dapat melakukannya dengan cara meneteskan sampel sel sperma tersebut dengan menggunakan mikropipet
sebanyak 10 sampai dengan 15 mikroliter di atas objek gelas yang bersih. Kemudian, objek gelas tersebut ditutup dengan menggunakan cover gelas berukuran 24 x 24 mm atau 20 x 20 mm. Namun, kita tidak perlu melakukan penekanan, biarkan saja cover gelas tersebut mengambang di atas semen. Kemudian, kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop cahaya dengan posisi tegak lurus dan perbesaran 10 x 40. Kemudian, kita amati kira-kira 5 sampai dengan 6 kali, atau kita telah mendapatkan kira-kira 100 sel sperma. Kemudian amati dan lakukan pemeriksaan terhadap motilitas dari sel sperma tersebut. Kemudian setelah mengamati, kita mengklasifikasikan sel sperma yang kita amati. Klasifikasi yang pertama yaitu jika sel sperma bergerak cepat dan bergerak lurus ke depan. Yang kedua, jika sel sperma bergerak lambat dan tidak bergerak lurus ke depan. Tidak bergerak lurus. Kemudian yang ketiga, jika sel sperma tersebut tidak lurus ke depan. Dan yang keempat, jika sel sperma tersebut tidak bergerak atau sel spermanya mati. Dari keempat klasifikasi tersebut, kita dapat menentukan persentase dari masing-masing klasifikasi tersebut, dan kita dapat menentukan bagaimana motilitas dari sel sperma yang kita amati. Dan kita dapat menentukan apakah motilitas sel sperma tersebut baik ataukah buruk. Pemeriksaan mikroskopis yang kedua adalah pemeriksaan viabilitas. Pada pemeriksaan ini, kita dapat melakukan dengan menggunakan sediaan basah ataupun sediaan kering. Di sini intinya pada penilaian viabilitas, kita dapat mencacah kira-kira 100 sel sperma dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa atau menggunakan mikroskop beda fase untuk membedakan sel sperma yang masih hidup tidak terwarnai dan sel sperma yang mati terwarnai. Fungsi pewarnaan ini juga kita dapat memungkinkan atau membedakan apakah sel sperma yang tidak motil tetapi masih hidup dan manakah sel sperma yang sudah mati. Kemudian host atau hypoosmotic swelling test. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengukur integritas dari suatu sel spermatozoa. Interpretasi dari pemeriksaan host ini yaitu kita menentukan bagian ekor dari sperma yang melingkar. Tes dianggap positif apabila sel sperma yang melingkar lebih dari 60%, dan kita dapat menganggapnya integritas dari sperma tersebut baik. Dan apabila hasil sel sperma yang ekor sel sperma yang melingkar 50 sampai 59%, maka dapat kita katakan hasil tesnya masih meragukan. Dan apabila hasil pengamatan pada ekor sperma kurang dari 50% ekor yang melingkar, maka dapat kita katakan hasilnya negatif atau integritas dari sperma tersebut buruk. Mungkin hanya sekian presentasi dari praktikum analisis semen dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.